Selamat pagi Bapak, Ibu Guru Karyawan, para orang tua murid, beserta siswa-siswi kelas 9 SMPK Penabur Kota Modern yang terkasih. Sesaat lagi kita akan memasuki ibadah persiapan PAT dan US. Marilah kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri untuk mengawali ibadah ini dengan nyanyian jemaat dari NKB 3, baitnya yang pertama dan kedua, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya layak menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Ibadah ini berlangsung karena pertolongan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Salam buat saudara-saudara dimanapun saudara berada. Tuhan beserta dengan saudara. Kembali kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 3, baitnya yang pertama dan yang kedua, kami puji dengan riang. Kami
kita membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk-duduk sampai jauh malam. dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, Dan buah kandungan adalah suatu upah. seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat menu. Tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau ampuni, jangan jalanmu. Yesus orang lain kau ampuni, jangan jalanmu. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau ampuni, jangan jalanmu. Yesus orang lain kau ampuni, jangan jalanmu. Tiba waktunya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah dengan kekuatan Roh Kudus, kami boleh benar-benar memahami firman Tuhan, dikuasai olehnya, dan hidup kami boleh kami arahkan untuk terus mengerjakan keselamatan daripada Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan, ya Roh Kudus tolonglah setiap kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan hari ini kita renungkan berdasarkan pada Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari saudara kita membuka Alkitab kita.
Saya akan membacakan buat kita semua. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Setiap kita, pasti kita punya sebuah cita-cita. Seorang atlet, dia punya cita-cita menjadi nomor 1 dalam sebuah perlombaan atau pertandingan yang dia akan hadapi. Dan setiap pengharapan atau cita-citanya itu, ia akan harus usahakan. Seorang atlet yang pengen menjadi nomor 1, maka ia harus berlatih sedemikian rupa dengan kedisiplinan, dengan sesuatu program yang baik untuk membuat dia akhirnya mencapai tujuan itu. Seorang atlet lari, maka dia akan melatih dirinya dengan luar biasa keras supaya akhirnya dia mencapai target itu. Dan tibalah pertandingan, maka ia akan menuju mencapai cita-cita atau harapan yang dia rindukan. Setiap kita harus mengerjakan apa yang kita harapkan, kita cita-citakan. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah pesan atau surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Filipi ini ditulis ketika Rasul Paulus ada dalam penjara. Maka kita akan menemukan beberapa hal yang membuat dia rindu menyampaikan pesan ini kepada jemaat yang dia layani di sana. Mari kita melihat ayat yang awal kita baca tadi, ayat 12. Di ayat yang ke-12 disebutkan bahwa Rasul Paulus kagum dengan ketaatan orang-orang Filipi. Mereka adalah orang-orang yang baik ternyata. Rasul Paulus selalu menegaskan kembali dalam suratnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara, disebutkan dalam bacaan kita, Rasul Paulus mau mengajak jemaat Filipi untuk mewujudkan rencana Allah. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bukan untuk menjadi selamat, tapi justru karena sudah selamat. Jadi mengerjakan sesuatu, menjadi taat akan firman Tuhan, menjadi orang yang baik, karena sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Ini menjadi sangat penting, anak-anak, Bapak dan Ibu. Dan ini Rasul Paulus rindukan supaya mereka melakukannya dengan takut dan gentar, dengan hormat. Takut bukan takut ngeri ya, tapi takut karena Tuhan itu begitu mulia, begitu mengasihi, jadi mereka harus hormat, dan mereka benar-benar melakukannya dengan hati-hati. Mereka harus mewujudkan rencana Allah, mengerjakan keselamatan itu dengan baik. Kenapa? Ayat yang ke-13. Karena Allah sendiri yang mengerjakannya di dalam kamu. Justru karena Allah bekerja, dalam diri kita ini setiap orang percaya kepada Kristus ada roh Tuhan yang turut bekerja untuk membuat kita mampu mewujudkan rencana Allah. Jadi setiap kita hari ini belajar bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah upaya kita mewujudkan rencana Allah. Dan Tuhan sebenarnya turut bekerja bersama-sama dengan kita dalam apapun yang kita lakukan. Anak-anak, sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian akhir tahun, ya, penilaian akhir tahun. Dan juga setiap apa yang sudah kita harapkan, kita nampaknya akan melangkah pada satu fase untuk mewujudkannya. Maka mari kerjakan segala sesuatu itu dengan takut dan gentar, dengan rasa hormat karena Tuhan telah memberikan kesempatan.
Bukan hanya sekedar untuk mewujudkan rencana-rencana kita, harapan-harapan kita, tapi juga karena kita mau supaya kesempatan yang Tuhan berikan ini kita boleh pakai dengan maksimal. Karena ini adalah berkat Tuhan. Bayangkan banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah. Bayangkan ada banyak orang tua yang tidak bisa mencukupkan pembiayaan sekolah anak-anak mereka. Kalau Bapak dan Ibu bersama juga anak-anak pada saat ini kita merenungkan firman Tuhan, hari ini kita diajak untuk mari berusaha di bidang masing-masing. Bapak dan Ibu bekerja dengan segala upaya, anak-anak berusaha juga untuk mewujudkan kerinduan-kerinduan Allah dalam hidup kita. Dan kerjakan bagian kita supaya kita bisa berhasil, terutama anak-anak pada penilaian akhir tahun ini. Mari kita merenungkan selanjutnya pada bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua, saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-14, Rasul Paulus menegaskan, lakukanlah semuanya itu, kerjakan keselamatanmu itu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ternyata dalam jemaat Filipi itu ada banyak orang yang berdebat soal hal-hal yang mereka lakukan dalam iman ini. Benar nggak ya melakukan ini, lalu mereka cekcok dengan pemahaman-pemahaman iman masing-masing. Maklumlah, ini adalah jemaat mula-mula, jemaat yang perlu juga ada sosok yang menjelaskan pemahaman-pemahaman iman. Tapi juga ada banyak yang mengeluh, ya susah nih, karena lepas dari kehidupan yang lama, menuju kepada orang-orang yang hidup di dalam Kristus, itu menjadi banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakan. Dan ternyata itu menghasilkan sungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tapi Rasul Paulus mau mengajak mereka untuk lakukan itu jangan dengan berbantah-bantahan, jangan dengan bersungut-sungut, tapi dengan sukacita. Saudara, ini menjadi penting kenapa? Karena Rasul Paulus mau supaya jemaat di Filipi ini, seperti ayat 15, mereka hidup sebagai sosok yang berbeda dengan dunia. Ilustrasi yang Rasul Paulus berikan adalah seperti bintang-bintang di dunia. Terang cahayanya. Ia menjadi jelas bagi orang-orang kegelapan. Melihat perbedaan orang-orang Filipi yang hidup di dalam imannya ini. Saudara, Bapak dan Ibu juga anak-anak, setiap kita akan menjadi contoh teladan bagi orang-orang lain ketika kita benar-benar mau hidup secara berbeda. Anak-anak, saat banyak teman-teman kalian yang leha-leha, tidak mempersiapkan diri mungkin, ya main-main games terus, atau mager, tidak lagi mempersiapkan diri, kalian harus mengerjakan keselamatanmu dengan berbeda. Mengerjakan keselamatan dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Karena memang fase anak-anak adalah fase belajar. Ketika orang tua bekerja, melakukan segala upaya untuk menafkahi keluarga, anak-anak tugasnya adalah mampu bekerja dengan belajar. Belajar itu adalah pekerjaanmu. Maka kita harus melakukannya bukan dengan bersungut-sungut, aduh males nih, aduh capek nih, belajar mulu. Tapi memang itu adalah pekerjaan. Sama seperti orang tua juga sering kali berpikir, aduh capek banget kerja, pagi-pagi harus sudah bangun, yang harus ke kantor, berangkat ke kantor, yang harus melakukan pekerjaan di rumah, harus kembali bekerja, itu melelahkan. Tapi itu adalah bagian dari kepercayaan Tuhan. Sekali lagi, bayangkan kalau Bapak dan Ibu nggak punya pekerjaan. Bayangkan anak-anak kalau kalian tidak punya kesempatan sekolah seperti banyak anak-anak di banyak tempat lainnya. Kita mengerjakannya tidak dengan sungguh-sungguh, tapi dengan sungguh-sungguh bersukacita. Agar apa? Agar kita benar-benar menjadi bintang-bintang di dunia. Bintang-bintang yang Tuhan tempatkan di dunia untuk menyinari dunia yang gelap ini. Dan itu adalah panggilan kita. Maka dalam persiapan penilaian akhir tahun ini di ujian sekolah, anak-anak marilah kita bersiap-siap, belajar dengan sungguh, mempersiapkan diri dengan sungguh, bukan dengan sungut-sungut, tapi kita benar-benar melakukannya dengan baik. Karena Tuhan punya rencana untuk anak-anak, untuk setiap kita. Yang terakhir, saudara. Mari kita melihat ayat yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17 dan 18.
Rasul Paulus nampaknya punya kerinduan besar. Ya. Kerinduan besarnya apa? Karena dia sudah berupaya dengan keras untuk memberitakan firman, dan dia rindu. Ketika nanti Tuhan memanggilnya, Tuhan bertanya, bagaimana Paulus, apa yang kamu kerjakan? Aku sudah mengerjakan banyak hal, Tuhan. Dan inilah sukacitaku melihat orang-orang Filipi taat dan hidup mengerjakan keselamatan yang daripadamu. Saudara, itu sukacitanya pelayan, sukacitanya Paulus. Dan setiap kita juga punya sukacita macam-macam. Ya. Bapak dan Ibu, Papa Mama di rumah pasti punya sukacita besar kalau anaknya berhasil sekolah dengan baik, ujian sekolahnya berhasil, itu sukacitanya Bapak dan Ibu di rumah. Juga Bapak dan Ibu guru, apalagi ya, mereka berupaya untuk mengajar, mendidik, dan kalau melihat anak-anak berhasil, aduh, itu priceless ya, senang sekali. Itu adalah sukacitanya. Anak-anak, kita mau melakukan persiapan ujian akhir tahun ini, penilaian akhir tahun ini, kita harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ketika kita berhasil, bukan hanya kita yang senang, tapi karena kita mau juga membahagiakan setiap orang yang sudah berupaya. Siapa mereka? Para ibu bapak guru yang dalam masa-masa pelajaran jarak jauh ini berlelah-lelah dengan luar biasa untuk mengajarkan, untuk mendidik kalian dengan berbagai upaya. Juga kepada Bapak dan Ibu, Papa Mama di rumah yang berupaya bekerja mencukupkan segala pembiayaan pendidikan kita. Juga terlebih membahagiakan Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kesempatan kita hidup dan mengalami banyak berkat-Nya. Nah, maka marilah kita mengerjakannya dan kita mau bersukacita bersama. Kalau Rasul Paulus pada ayat yang ke-16, 17, 18 mengatakan, aku akan bersukacita di hadapan Kristus. Juga kamu bersukacitalah bersama dengan aku. Berarti Rasul Paulus rindu, ayo kerjakan keselamatanmu dan engkau akan mengalami sukacita itu. Mari anak-anak hadapi ujian akhir tahun ini. Kita akan menghadapi semuanya dengan tidak berbantah-bantahan, tidak dengan bersungut-sungut, tapi dengan bersukacita. Belajarlah, Bapak dan Mama, dukunglah anak-anak dengan segala apa yang mereka butuhkan. Dan Bapak dan Ibu guru teruslah berupaya untuk bisa membuat anak-anak mengerjakan keselamatannya dengan lebih baik. Selamat menghadapi ujian akhir tahun, dan selamat juga kepada Bapak dan Ibu yang sampai dengan saat ini Tuhan telah memakai Bapak dan Ibu memberkati anak-anak dan juga Bapak dan Ibu guru di sekolah. Tuhan berkati. Mari kita bersaat hening sejenak. Mari kita berdoa bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Hari ini kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan boleh memberikan kesempatan kami beribadah bersama dengan keluarga, juga Bapak dan Ibu guru. Hari ini kami memohon kepada Tuhan, terutama anak-anak yang akan menghadapi penilaian akhir tahun, ujian sekolah. Tuhan berkatilah segala persiapan-persiapan mereka. Bantulah mereka agar mempersiapkan diri dengan sukacita sebagai rasa syukur karena Tuhan telah memberikan kesempatan mereka bersekolah. Berkati juga Bapak dan Ibu guru agar mereka juga boleh terus diberikan kreativitas, mampu mengajar dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua agar mereka dicukupkan usaha, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Segala yang sedang mengalami penurunan, Tuhan akan pulihkan. Kami berdoa untuk webinar dan penerimaan rapor agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan diberkati Tuhan.
Kami hari ini juga berdoa ya Tuhan untuk setiap apa yang dirindukan oleh setiap kami masing-masing. Bantulah kami peka terhadap suara Tuhan untuk mewujudkannya berjalan bersama Tuhan. Kami berdoa menaikkan doa ini kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan kami bersama mau menutupnya dalam doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah ini dengan nyanyian jemaat dari NKB 188, baitnya yang pertama dan yang kedua, Tiap Langkahku. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai punya menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku biarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang ada. Dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang ada. Saudara-saudara, terus kerjakanlah keselamatanmu dan teruslah melakukan itu dengan sukacita. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah saudara dimanapun saudara berada. Diberkatilah anak-anak dalam masa-masa ujian akhir tahun ini. Diberkatilah orang tua dalam setiap pekerjaan. Diberkatilah bapak dan ibu guru, para pengurus, para karyawan sekolah. Diberkatilah engkau dengan apa yang engkau kerjakan, Tuhan akan buat itu berhasil. Diberkatilah engkau dengan kasih dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
SMPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Visi misi SMPK Penabur Kota Modern. Visi: menjadi sekolah Kristen yang unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Misi: 1. Mengembangkan profesionalisme guru dan karyawan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. 2. Membentuk siswa yang takut akan Tuhan, berprestasi akademik dan non-akademik, peduli terhadap sesama dan lingkungan, serta berwawasan internasional. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru Karyawan, para orang tua murid, beserta siswa-siswi kelas 9 SMPK Penabur Kota Modern yang telah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.